Shalom semua warga kerajaan. Baru-baru saya ketemu seorang teman saya, Pak Samiton Pangela. Dan saya ingatkan beliau bagaimana putranya dia beri nama Tempuh. Wah, menarik sekali. Dia masih heran kok saya masih ingat. Karena very unik ya. Hidup ini harus ditempuh saudara. Jadi orang tanya pada saya, Bapak ini kalau peperangan pakai lagu apa? Maju tak gentar. Amin. Ever onward, no retreat. Sebab firman Allah menjelaskan dari Ibrani pasal 10. Kenapa kita harus maintain perseverance? Kenapa kita harus tahan uji? Kenapa kita harus tahan menghadapi penderitaan, cercaan dan sebagainya? Firman Allah mengatakan Ibrani 10:35. Besar sekali reward ataupun pahala yang menantinya. Perhatikan bukan gaji loh. Reward itu berarti terakhir kalau Tuhan Yesus datang. Akan ada pengadilan tahta Kristus. Ya saudaraku, kita akan menerima reward daripada dia. Bagi yang setia, bagi yang menantikan Tuhan dengan sungguh-sungguh. Lalu firman Allah juga mengatakan, apa risikonya kalau tidak tahan uji dan mundur? Binasa saudara. Ya, karena itu sering saya katakan kendaraan iman saya, yaitu personel yang mundur, itu sudah saya rusakkan. Supaya cuma ada maju dan naik. Amin. Semua marga kerajaan harus menyanyikan, yaitu maju tak gentar. Nah, Ibrani pasal 10 bukan cuma besar, ya. Kita memerlukan ketekunan ayat 36, ya. Supaya sesudah melakukan, perhatikan, melakukan kehendak Allah, kamu memperoleh the great promise. Bukan cuma great promise, reward, tapi great promise. Sebab sedikit, bahkan sedikit waktu lagi. Loh Pak, itu Abraham menunggu 25 tahun. Sedikit di hadapan Tuhan, mungkin 1 detik. Kalau kita berpikir dengan kronos, kita akan susah. Orang dalam penjara menunggu kapan. No. Kita memandang dengan pola pikir kekekalan. Dia tidak akan menangguhkan, tapi orangku benar akan hidup oleh iman. Menurunkan diri, aku tidak berkenan kepada yang. Ayat terakhir berkata begini. Firman Allah menjelaskan di dalam ayat 39. Kita bukan orang yang mundur, ya. Bukan orang mundurkan diri dan binasa. Orang yang percaya dan beroleh hidup. Karena itu dalam hidup ini, the most important thing is adalah percaya. Percaya bahwa Tuhan itu tidak pernah ingkar janji. Dan ukuran sedikit waktu lagi ini penting saudaraku ya. Sedikit waktu. Sebenarnya saya memberikan contoh. Sebab banyak sekali kejadian dalam Alkitab saya nanti akan tambahkan. Mereka tidak mau menanti dan akibatnya kerajaan ini diambil seperti Saul. Dan kita melihat bagaimana orang yang tidak tahan. Contoh saya memberikan contoh tentang bagaimana orang memegang mobil. Dan yang terakhir bisa bertahan, dia mendapatkan mobil itu. Itu baru mobil. Mobil berapa sih harganya? Tapi Tuhan menjanjikan great reward and great promise. Karena itu semua warga kerajaan lakunya cuma maju tak gentar. Tidak ada yang mengasihani diri sendiri. Karena dia yang berjanji tidak akan menangguhkan kedatangannya. Karena itu dalam hidup ini selalu menantikan kedatangan Tuhan. Dan orang yang menantikan Tuhan akan menguduskan dirinya. Supaya seperti pengantin yang berhias untuk pengantinnya. God bless you warga kerajaan. Maju tak gentar. Haleluya. Apa kabar hari ini semua? Iya. Baik Bapak Ibu, kita akan mendengarkan firman. Karena kita percaya Tuhan ada di sini untuk memberkati kita semua. Amin. Tema kita minggu ini bicara tentang bertekun dengan pengharapan. Pressing on with hope. Saudara, kalau kita mendapatkan janji, itu berarti kita punya harapan. Orang kalau tidak pernah mendengarkan janji, maka dia nggak punya harapan. Dan harapan-harapan kita didasarkan kepada janji kebenaran firman Tuhan. Mazmur Daud juga berkata bahwa kejadian kita ini dahsyat dan ajaib. Waktu saya kecil saya berpikir kenapa saya harus lahir ke dunia ini. Mungkin ada beberapa di antara saya dan saudara juga yang punya pemikiran yang sama.
Kenapa harus terlahir ke muka bumi ini? Itu bukan urusan kita, Bapak Ibu. Tanpa kita ketahui dan tanpa kita sadari, Tuhan melemparkan kita ke dunia ini bahasa saya ya. Saudara dilemparkan di suku Jawa, di suku Batak, orang Chinese. Kita nggak bisa pilih itu. Jadi orang Ambon, orang Dayak, kita dilemparkan begitu aja. Dan kita nggak punya hak untuk memilih menjadi orang apa kita lahir di dunia ini. Dan kita juga nggak punya hak untuk memilih kita ini secara tubuh lengkap atau nggak lengkap. Karena ada juga orang yang lahir cacat secara tubuh. Dan saya mendapati dalam firman Tuhan, ternyata mata Tuhan tidak membeda-bedakan antara orang yang secara fisik dia lahir sempurna ataupun lengkap jari-jarinya ataupun nggak lengkap. Karena di mata Tuhan semuanya sama. Amin. Itu sebabnya kita boleh berbangga, jadi orang Batak boleh bangga, jadi orang Ambon boleh bangga, jadi orang Chinese boleh bangga, orang Dayak juga boleh bangga. Tapi yang paling bisa kita banggakan adalah kita punya Allah, kita punya Tuhan yang memelihara hidup kita. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Nah itu sebabnya Bapak Ibu, apapun keadaan kita hari ini, saya suka bilang bahwa miskin atau tidak miskin itu bukan karena berapa uang yang ada di kantong kita, bukan. Karena berapa banyak uang yang ada di tabungan kita, di rekening kita, bukan. Miskin bukan berarti kita nggak punya uang Bapak Ibu. Tetapi orang miskin itu adalah nggak punya Tuhan. Karena orang nggak punya Tuhan berarti dia tidak punya janji yang memenuhi pengharapan-pengharapan hidupnya. Nanti kita akan makan tubuh dan minum darah Kristus. Dan setiap kali kita makan tubuh Kristus dan minum darahnya, Bapak Ibu di situ ada janji kekekalan. Amin. Dalam nanti kita waktu menikmati perjamuan kudus, ada janji kehidupan Bapak Ibu. Makanya saya setuju orang sering-sering makan tubuh Kristus dan minum darahnya. Tetapi yang terpenting adalah makna dari kebenarannya. Karena hari-hari ini banyak sekali perjamuan kudus ini jadi barang murahan. Dan dijadikan cuma sekedar jimat Bapak Ibu. Itu sebabnya saya nggak bilang berdosa. Tapi saya kurang setuju kalau perjamuan kudus ini cuma dibagi-bagi di depan pintu. Hari-hari ini kita lihat itu banyak terjadi. Saya nggak bilang salah atau enggaknya. Tapi saya kurang setuju dengan itu. Sehingga banyak orang asal-asal saja. Padahal Yesus menaruh perjanjiannya dalam perjamuan terakhir dengan murid-muridnya. Dan dalam perjamuan terakhir dengan murid-muridnya, Bapak Ibu dengar, ada janji pengharapan. Waktu kita makan tubuh dan minum darah Kristus, itu juga janji bahwa satu hari dia pasti akan kembali. Saudara, banyak orang membuat barang ini, roti dan anggur ini, cuma sekedar barang mainan. Cuma sekedar untuk memuaskan dirinya sendiri. Waktu dia berjanji Bapak Ibu, dia bilang gini, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Maksudnya apa? Ada satu pribadi yang menderita untuk kita. Itu sebabnya kalau minggu ini kita bicara tentang pressing on with hope. Ada janji dalam karya kematian Kristus buat kita. Ada janji kebangkitan. Ada janji kemenangan. Ada janji kesembuhan. Itu sebabnya saya masih pendeta kolot barangkali. Setiap kali perjamuan sebagai hamba Tuhan saya harus menumpangkan tangan. Supaya apa? Setiap janji-janji itu menjadi milik kita. Dan kita dapat menikmati setiap janji dan berkat-berkatnya. Katakan amin. Nah semua ini bisa kita dapatkan Bapak Ibu. Ketika kita bertekun dalam pengharapan kita. Amin. Saya percaya betul sama firman Tuhan Bapak Ibu. Dia tidak akan pernah meninggalkan kita. Katakan amin.
Dia tidak akan pernah membiarkan engkau sendirian Bapak Ibu. Itu janjinya. Aku akan menyertai kamu. Aku akan bersama-sama dengan kamu. Sekalipun kamu dalam lembah kekelapan. Kemudian kemanakah aku bisa pergi? Engkau tetap ada bersama-sama dengan aku. Aku mendaki ke langit, engkau ada di sana. Aku pergi ke lembah, engkau juga ada di sana. Ini janji saudara-saudara. Dan kalau orang punya Yesus, dia punya harapan. Katakan amin. Cuma banyak sekali lagi saya bilang hari-hari ini, gereja akhirnya salah. Mengumbar janji tanpa memberitahukan bahwa kita orang percaya, kita orang yang sudah dibenarkan. Kita pun diberi karunia untuk kuat dalam penderitaan. Katakan amin. Jadi kita bukan hanya orang-orang gampangan Bapak Ibu. 3 minggu ini saya keliling ke beberapa tempat melayani banyak bapak-bapak. Hari-hari ini banyak pria menelantarkan anak-anaknya. Sibuk bekerja, sibuk melayani. Sibuk lakukan ini itu untuk keluarga. Tapi nggak pernah hadir untuk keluarganya. Anak-anak menjadi anak-anak pemberontak. Anak-anak menjadi anak-anak yang manja. Anak-anak menjadi anak-anak yang haram. Sekalipun lahir di keluarga yang sudah dinikahkan. Tetapi anak-anak menjadi anak-anak yang terbuang. Kenapa? Karena banyak pria-pria tidak memegang janji Allah. Nah itu sebabnya ayo Bapak Ibu. Kita ini punya Tuhan. Dan Tuhan kita, Tuhan yang memenuhi semua perjanjiannya. Itu sebabnya kitab yang kita pegang disebut dengan kitab perjanjian lama dan perjanjian baru. Kita agama Kristen ini, agama yang memegang janji. Kita agama Kristen ini bukan agama yang mengumbar janji. Tuhan kita, nabi besar kita, raja kita, dia berjanji dan pasti akan digenapi. Berbeda dengan yang lain Bapak Ibu. Ya, kemarin saya masih ketemu dengan sepasang suami istri. Suaminya Kristen, istrinya agama lain. Tapi istrinya bilang, semua agama kan sama Pak. Saya bilang gini, tidak semua agama sama. Semua agama mungkin mengajarkan yang baik. Tetapi cuma di dalam kekristenan ada janji kebenaran. Karena Yesus dia berjanji. Tidak satu iota pun dalam janji-janjinya yang dibatalkannya. Itu sebabnya dia mati untuk kita Bapak Ibu. Nah, firman Tuhan berkata kepada kita dalam Roma pasal 12 ayat yang ke-12. Bersukacitalah dalam pengharapan. Sabarlah dalam kesesakan. Dan bertekunlah dalam doa. Amin Bapak Ibu. Ini tiga-tiganya lengkap Bapak Ibu. Sukacita, sabar, tekun. Pengharapan, kesesakan, doa. Karena orang yang udah kesesakan sebetulnya Bapak Ibu membutuhkan pengharapan. Orang yang sudah mengalami kesesakan membutuhkan kesabaran. Orang yang sudah dalam kesesakan perlu berdoa. Tapi saya berdoa juga buat kita, sebelum sesak berdoalah. Katakan amin. Pak Ibu tangkap kebenaran ini. Kalau kita ini hidup dalam doa lah sebetulnya. Lahir kita didoakan. Kemudian kita dibaptis didoakan. Kemudian kita menikah kita didoakan. Punya anak kita didoakan. Mati didoakan. Tapi yang paling penting gini. Kita yang berdoa. Katakan amin. Jangan nanti kita cuma didoa-doakan sampai mati kita cuma didoakan. Nah itu sebabnya Alkitab berkata, saya baca lagi buat kita semua. Bersukacitalah dalam pengharapan. Enak ya didengar ya. Sabarlah dalam kesesakan. Sesak itu biasanya di mana Bapak Ibu? Di dada. Sesak. Cinta ditolak. Dukun bertindak. Cinta ditolak, sesak nafas. Kemudian, kayaknya di sini yang ngalamin ya. Saya juga pernah Bapak Ibu ditolak. Tapi saya juga pernah menolak ya. Itu beda dengan Bapak Damon ditolak melulu ya. Terakhir aja itu dia diterima. Kalau saya banyak juga menolak Pak.
Dan saya tahu rasanya sesak waktu ditolak. Saya juga tahu wanita yang saya tolak sesaknya gimana. Haleluya. Bukan sombong Pak. Saya hanya menceritakan pengalaman saya dengan Tuhan. Dan firman Tuhan bilang begini. Bertekunlah dalam doa. Saya ulangi. Sebelum sesak, berdoalah Bapak Ibu. Karena orang yang suka berdoa, gak sesak. Kenapa orang jadi sesak? Karena dia gak berdoa. Nah Bapak Ibu, kata bertekun, sekali lagi saya ulangi. Dalam bahasa Yunani dituliskan dengan kata proskarteret. Yang berarti gini, melekat dengan setia. Terus bertahan tanpa menyerah. Saya dengar khotbah Ibu Nana kemarin waktu saya ada di Nias. Dan waktu Ibu khotbah kaki saya terpelecok Bu ya. Tuhan tegur saya kayaknya. Ibu nangis sih waktu khotbah gitu. Disampaikan gini. Jangan menyerah dengan suamimu. Jangan menyerah dengan anak-anakmu. Jangan menyerah dengan keluargamu. Jangan menyerah. Tekun itu datang dari kata proskarteret. Dan artinya melekat dengan setia. Bapak Ibu, ini di dalam mic ini ada baterai ya. Kalau baterai ini dicopot, maka ini gak bisa kerja. Tapi ketika dia melekat, maka tenaganya, yang powernya yang ada di baterai itu akan bisa menyalakan mikrofon ini. Tapi kalau nggak melekat, nggak bisa. Biar baterainya kita bikin yang paling besar, biar baterainya yang wattnya tinggi, tapi ketika mic ini tidak disambungkan, dilekatkan dengan baterai, maka nggak ada tenaganya, nggak ada powernya. Hal yang sama juga kita perlu tahu. Ketekunan itu berarti gini. Kita tetap berpegang kepada janji. Katakan amin. Kita melekat kepada janji. Jangan pernah melepaskan diri Bapak Ibu. Tuhan gak pernah lepaskan kita Bapak Ibu. Itu janji Tuhan. Dia gak akan pernah tinggalkan kita. Tapi yang bisa melepaskan adalah pilihan-pilihan kita. Keputusan-keputusan yang kita ambil sehingga kita tidak bertekun. Bapak Ibu waktu saya khotbah ini pertama kali, mungkin masih tahun 2000 gitu ya. Saya khotbah pertama kali tentang bertekun, saya khotbah ke Sukabumi waktu itu. 25 tahun lalu. Saya masih naik sepeda motor dari Jakarta ini ke Sukabumi. Begitu sampai di Sukabumi, muka udah hitam semua. Zaman itu memang jalanan ke Sukabumi itu macet minta ampun. Sampai sekarang masih. Tapi dulu lebih parah yang saya tahu. Karena sekarang udah banyak tol ya. Dulu rata-rata orang ke Sukabumi, ke Bandung masih lewat situ. Lewat Sukabumi ke banyak juga. Dan saya berkhotbah waktu saya meneliti firman Tuhan ini Bapak Ibu. Bertekun itu gini. Ada sesuatu yang kita pegang. Ada sesuatu yang kita percayai. Dan terhadap yang kita percayai. Kita nggak akan pernah menyerah untuk mendapatkannya. Saya ulangi nih Bapak Ibu. Kenapa orang bisa bertekun, mau melekat? Karena dia mempercayai apa yang dijanjikan kepada apa yang dia mau bertekun. Sebab saya nggak akan bertekun kepada sesuatu yang saya nggak percayai. Masalahnya gini Bapak Ibu. Ketekunan ini bisa dua arah. Bisa ke arah yang benar, bisa ke arah yang salah. Bukan berarti di sini benar, di sini salah, enggak ya. Ini cuma contoh aja. Bisa tekun kepada sesuatu yang penting, bisa juga tekun kepada sesuatu yang enggak penting, bisa. Tergantung apa yang dipercayai. Kalau saya mempercayai sebuah paham ataupun kebenaran, saya akan lakukan itu sampai mati. Sekalipun paham itu salah.
Makanya ada orang bom bunuh diri. Ada orang rela mati untuk yang dia percayai. Katakan amin. Dan Bapak Ibu, kebenarannya adalah segala sesuatu yang kita tekuni, ini penting. Pasti membuahkan hasil. Pasti. Orang rajin kerja, tekun kerja, pasti ada hasilnya. Orang malas kerja, pasti ada hasilnya. Semua yang ditekuni ada hasilnya. Katakan amin. Dan firman Tuhan berkata, bertekun itu melekat dengan setia. Kemarin saya khotbah isi sesi ya. YouTube-nya tiba-tiba langsung di take down. Karena memang ngomongin yang agak-agak ekstrim. Tapi saya nggak mau ngomong itu di sinilah. Nanti di take down lagi. Gitu. Tekun juga berarti terus bertahan tanpa menyerah. Itu dia artinya Bapak Ibu. Dan Alkitab berkata kepada kita, kita perlu memiliki ketekunan. Bagaimana caranya supaya kita bisa bertekun? Kan ini permasalahannya. Tadi saya udah sampaikan, kita harus pegang janji Bapak Ibu. Kalau saya mengkonseling pernikahan-pernikahan Bapak Ibu. Ataupun suami-suami yang paling sering saya ketemu. Banyak yang mau menyerah. Ini kebenarannya Bapak Ibu. Keluarga-keluarga Kristen banyak yang mau menyerah. Suami gak tahan lihat istri. Istri gak tahan lihat suami. Bahkan ada hari-hari ini yang dibilang pernikahan itu. Kemarin sama siapa saya ngobrol. Pernikahan itu seperti janji-janji semu. Pernikahan itu cuma sekedar dipertahankan. Tidak lagi sesuatu yang bisa dinikmati. Janji-janji nikah itu cuma sekedar malu sama orang kalau harus bercerai. Malu sama orang kalau harus berpisah. Gak enak sama gereja, gak enak sama pendeta. Padahal Yesus menyetarakan ataupun menyamakan janji-janjinya antara Kristus dengan jemaat. Demikianlah janji hubungan suami istri. Tapi kenyataan ini yang kita hadapi Bapak Ibu. Kenapa? Karena banyak orang menikah gak ngerti apa yang dijanjikannya dalam pernikahan. Padahal dalam pernikahan Kristen janjinya jelas. Dalam keadaan sehat ataupun sakit. Senang atau susah. Miskin ataupun kaya. Menderita ataupun tidak menderita. Punya anak secara jasmani ataupun gak punya. Hanya maut yang memisahkan. Tapi gugatan perceraian di mana-mana. Di pengadilan-pengadilan agama. Dan bukan hanya agama yang lain. Tapi juga orang-orang Kristen yang mengucapkan janji. Di hadapan Tuhan dan di hadapan jemaat. Dan ternyata Bapak Ibu, dalam rumah tangga, dalam pekerjaan, dalam hidup, kita butuh kata bertekun. Gak bisa enggak? Kenapa orang menyerah? Sekali lagi saya ulangi. Karena tidak bertekun. Tidak melekat. Nah sekarang kita lihat beberapa hal yang penting kita praktekkan. Supaya kita menjadi pribadi-pribadi yang mengenal Allah, mengenal Yesus. Dan kita bertekun. Yang pertama, bersukacitalah dalam pengharapan. Pengharapan kita didasarkan kepada janji Allah yang pasti. Katakan amin.
Ya, Pak, Bu, paling enak megang janji Tuhan. Janji manusia itu kadang-kadang dan seringkali cuma manis di bibir. Cuma enak didengar. Tapi janji Tuhan, sekalipun janjinya berbentuk perintah. Tuhan itu kalau berjanji dia kasih perintah sama kita. Dia bilang gini, hormatilah ayahmu dan ibumu. Supaya lanjut umurmu di tanah yang Tuhan Allah berikan kepadamu. Ada janji. Tapi ada perintah. Beda kalau manusia berjanji. Udah gampang lah. Udahlah. Kalau bisa dibikin mudah kenapa harus dibikin sulit? Itu kadang-kadang pernyataan yang enak buat kita dengar Bapak Ibu. Tapi hidup ini sebetulnya untuk kita kuat harus sulit. Katakan amin. Loh kok kayaknya gak setuju ya. Dari wajah-wajah kita ini kelihatan wajah-wajah kita ini hidup sulit semua. Kita ngadapin yang sulit-sulit Bapak Ibu. Karena gini ternyata. Waktu kita menghadapi yang sulit. Dan begitu yang sulit itu terlepas, kita lewati. Maka disitulah yang dikatakan kita mengalami sukacita Bapak Ibu. Saya membayangkan, mengingat kembali bagaimana istri saya waktu melahirkan Noah anak kami yang pertama. Kesakitannya ampun-ampun. Pak, Bu, mungkin ini Bapak Ibu pikir saya udah gak waras. Tapi waktu saya melihat istri saya betul-betul kesakitan. Saya cuma bisa tersenyum. Karena saya memang mengingat janji firman Allah. Karena Alkitab berkata, perempuan-perempuan, ibu-ibu akan mengandung. Dan dia akan mengalami kesakitan waktu dia melahirkan. Saya tahu itu ada janji. Tetapi firman Tuhan bilang juga ketika dia sudah selesai melahirkan, ada janji di balik itu semua. Yang ngerti katakan amin. Jadi waktu saya melihat istri saya menderita, saya mau ikut sedih, saya mengingat janji. Ini janji Tuhan. Dan ketika anak ini lahir, kami bersuka cita. Dan dengar baik-baik Bapak Ibu. Hal-hal yang tidak menyenangkan itu datang dalam diri kita. Bukan Tuhan gak peduli. Bukan Tuhan gak tahu. Tapi Tuhan ingin menggenapi janji-janjinya dalam hidup kita. Itu sebabnya Paulus bilang gini, justru waktu aku lemah, maka aku kuat. Justru dalam penderitaanku lah kemuliaan Tuhan dinyatakan. Saudara mau memilih biasa-biasa aja, bahagia-bahagia tapi tanpa kemuliaan Tuhan? Atau memilih ngalami kesakitan tapi kemuliaan Tuhan mengikuti? Beda harganya Bapak Ibu. Kemuliaan Tuhan itu gak bisa dibayar dan gak bisa diganti dengan apapun. Nah itu sebabnya pengharapan didasarkan pada janji yang pasti. Dan kata pengharapan dalam bahasa Yunani adalah elpis. Bukan Elvis Presley, bukan. Elpis, yaitu pengharapan yang pasti. Karena bersumber dari apa katanya? Janji Allah. Amin Bapak Ibu. Saudara mau pegang janji? Janji Allah, amin. Pegang janji Allah Bapak Ibu. Pegang perkataan Allah. Dalam Roma pasal 5 ayat 1 sampai 2 dikatakan. Sebab itu kita yang dibenarkan karena apa katanya? Iman. Bapak Ibu, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita. Nih. Kita yang dibenarkan karena iman. Kalau kita nggak orang beriman Bapak Ibu, kita nggak dibenarkan Bapak Ibu. Karena ini janji Tuhan bilang gini, ketika engkau mengaku dengan mulutmu, percaya dalam hatimu, engkau beriman. Makanya iman itu punya dasar. Dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Iman itu dasarnya apa Bapak Ibu? Firman. Dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Apa yang Bapak Ibu harapkan hari ini? Ada dasarnya. Janji Tuhan, yaitu firman. Segala sesuatu yang kita harapkan.
Bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Pak Bu, kita nggak lihat. Tapi itu udah dijanjikan. Dan kita memegang janji, kita memegang Sang Firman yang kalau dia berjanji, dia pasti menggenapi. Ini yang harus kita pegang Bapak Ibu. Makanya dikatakan kita yang dibenarkan karena iman. Kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita. Siapa katanya? Yesus Kristus. Oleh dia kita juga beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia ini. Di dalam kasih karunia ini kita berdiri dan kita bermegah dalam pengharapan dan menerima apa katanya? Kemuliaan. Nanti kita mati Bapak Ibu. Kalau Yesus datang sebelum kita mati, kita akan diangkat. Amin. Tapi kalau orang yang mati akan dibangkitkan. Tubuh ini akan lenyap Bapak Ibu. Diganti dengan apa? Tubuh kemuliaan. Itu janji Bapak Ibu. Kita nanti akan mengalami tubuh kemuliaan. Sorga kita berbeda dengan sorga yang lain Bapak Ibu. Sorga kita nanti bicara tentang kemuliaan Tuhan, katakan amin. Beda dengan sorga yang lain. Beda. Sorga kita akan mengalami yang namanya kemuliaan Tuhan yang sempurna. Tubuh kemuliaan itu tubuh yang sempurna Bapak Ibu. Tubuh tanpa dosa, katakan amin. Bapak Ibu, kita ini harus mengalami sakit tubuh ini. Karena kita dosa. Karena akibat dosa. Tubuh ini harus mati Bapak Ibu. Akibat dari dosa. Saya ulang sedikit teologianya. Tuhan tidak pernah ciptakan manusia untuk mati. Gak pernah. Tapi akibat dosa manusia harus mati. Ini yang saya pernah ucapkan di sini tahun lalu. Kenapa Yesus tubuhnya bangkit? 3 hari dia harus masuk ke dalam alam maut. Tapi alam maut tidak berkuasa menahan tubuh Yesus. Karena tidak didapati dosa dalam tubuhnya. Tapi kalau kita ini semua penuh dosa tubuh kita ini Bapak Ibu. Makanya harus mati. Tapi ada janji dalam kematian kita. Ada satu tubuh yang pernah bangkit dari kematian. Yang bernama Yesus Kristus. Itu yang akan membangkitkan kita semua pada hari terakhir. Dan kita akan diberi tubuh yang baru yaitu tubuh kemuliaan. Tepuk tangan buat Tuhan. Ayo Bapak Ibu, hidup ini cuma sementara. Hidup ini cuma sebentar. Kalau hidup kita nggak jadi berkat, waduh, menderita kita. Hidup ini cuma sebentar Bapak Ibu. Bahkan apa yang kita pegang hari ini di tangan kita, itu pun dipercayakan Tuhan sama kita. Dosa merusak semuanya dalam hidup kita. Tapi ada satu pribadi penyelamat kita. Dan dia berkata, kita semua dibenarkan hanya karena oleh iman. Imanlah yang mendasari kemenangan kita hari ini. Katakan amin. Bapak Ibu beriman, amin. Orang beriman itu memegang janji. 2 Timotius 4 ayat 7-8 bilang begini sama kita. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Saya sebetulnya berdoa dulu gak mau nikah Bapak Ibu. Setelah saya pernah berpacaran hampir 12 tahun. Ditinggalkan. Memutuskan untuk tidak menikah. Karena saya rindu seperti Paulus. Gitu. Ya boleh-boleh aja kan. Iya gak usah protes ya. Boleh-boleh aja kan. Kita pegang janji Tuhan. Paulus ini saya suka hidupnya Bapak Ibu. Dia bilang gini. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Kemudian dia bilang. Aku telah mencapai garis akhir. Dan aku telah memelihara apa? Iman. Iman itu apa tadi saya ulangi? Dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Bukti dari segala sesuatu yang enggak kita lihat Bapak Ibu. Iman.
Makanya iman itu nggak boleh goyang. Katakan amin. Kalau iman kita goyah Bapak Ibu, dicuri sama iblis, celaka kita. Dan Paulus bilang, aku telah memelihara iman. Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran. Jadi orang yang memelihara iman yang dapat mahkota. Pak, Bu, kalau kita baca Alkitab bilang gini, banyak yang terpanggil tetapi sedikit yang terpilih. Saya mempelajari secara teologi ya, banyak yang terpanggil. Pak, Bu, semua panggilan itu kepada seluruh manusia ini. Gak beda-bedain agama bicara panggilan. Tapi begitu bicara pilihan, hanya yang punya iman yang dipilih. Jadi jangan main-main dengan iman. Minggu lalu dibilang, kita punya keluarga secara jasmani ataupun darah. Tapi kita juga punya keluarga iman, rohani. Bapak Ibu datang ke gereja ini memilih jadi keluarga iman di tempat ini. Kita harus sama Bapak Ibu, harus satu frekuensi. Katakan amin. Dan mari kita sama-sama memelihara iman. Memelihara dasar dari semua yang kita harapkan. Memelihara bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Gini Bapak Ibu, tidak kita lihat itu berarti bukan gak ada. Kita nggak bisa lihat, tapi itu ada. Katakan amin. Memang kita nggak bisa lihat, makanya percaya itu Tuhan bilang gini, kita percaya, kita hidup bukan karena melihat, tapi karena percaya. Katakan amin. Kita diselamatkan bukan karena melihat, kita diselamatkan karena kita percaya, iman. Bersukacitalah Bapak Ibu dalam pengharapan. Dan pengharapan itu dalam iman percaya kepada Tuhan. Kemudian dikatakan gini. Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan Hakim yang adil. Pada harinya. Harinya ini maksud Paulus hari kedatangannya. Hari ketika engkau percaya Bapak Ibu. Pak, Bu, saya tanya lagi kan. Kita ini diselamatkan kapan sih? Keselamatannya itu tuh sudah tersedia kapan buat kita? Ketika kita percaya kita dapat keselamatan. Tetapi keselamatan itu ada sejak semula. Bukan ketika kita melakukan kebenaran baru kita diselamatkan. Makanya Alkitab bilang gini, kita dikasihi selagi kita masih berdosa. Makanya Yesus, salah satu sebutan untuk Yesus adalah sahabat orang berdosa. Makanya jangan menolak orang Bapak Ibu, sekotor apapun orang, dia sahabatnya Yesus. Yang ngerti katakan amin. Kita di hidup ini milih-milih. Jangan. Makanya kita nggak pernah ngalami banyak mukjizat, hidup kita biasa-biasa aja. Ya. Jadi dibilang ini, pada harinya. Tapi Paulus kasih penghiburan sama kita. Tetapi bukan hanya kepadaku. Melainkan juga kepada semua orang yang merindukan kedatangannya. Bapak Ibu menanti kedatangan Tuhan, amin. Merindukan kedatangan Tuhan. Ya. Kapan Yesus kembali? Kapan Yesus kembali? Ada tahu lagu ini? Ke dalam dunia ini tak akan lama lagi. Kayaknya di sini petobat baru semua ya. Cuma bro kita yang dari Manado yang tahu. Betapa senang hatiku kalau sudah bertemu. Hatiku sangat rindu pada Yesus Tuhanku. Amin. Siapa yang rindu sama Yesus? Siapa yang mau pulang duluan? Kalau saya ditanya, saya akan jawab seperti Paulus. Adalah baik bagiku kalau aku pulang hari ini. Tapi kalau aku hidup, aku harus
menghasilkan buah. Paulus bilang gini, kalau nggak ada buahnya mati aja. Serius Bapak Ibu. Makanya Paulus bilang, ayo bersukacitalah. Ya. Jadi untuk kita bisa bertekun Bapak Ibu, melekat dengan Tuhan. Bersukacitalah dalam pengharapan. Kita punya janji. Amin. Dan kita punya pengharapan yang pasti, itu yang pertama. Yang kedua, sabarlah dalam kesesakan. Bapak Ibu, Yesus telah memberikan teladan melalui penderitaannya. Saya baca sebuah buku, cara matinya ke-12 rasul. Rasul-rasulnya Yesus. Ditambah Paulus. Gak ada yang mati dengan cara yang enak Bapak Ibu. Kita nanti mati masih enak lagi. Petinya masih dikerek-kerek gitu kan. Kita nanti mungkin ada yang mati masih di rumah sakit gitu ya. Didoain keluarga. Papa saya waktu habis kami doakan, dia lewat langsung ya. Numpang lewat ya nak katanya. Kita kasih lewat aja. Papa saya waktu meninggal dia umur 70 tahun. Saya doakan. Terakhir kan biasanya orang agak ngorok gitu ya. Terakhir. Saya baca juga di buku kedokteran ya memang begitu. Nafas terakhir. Itu bukan sakit Bapak Ibu. Itu bukan karena menahan sakit. Enggak. Ternyata memang itu tanda-tanda memang mengakhiri. Nanti Bapak Ibu Google ya kalau nggak percaya. Ya. Makanya hati-hati kalau suami-suami yang suka ngoroknya kenceng itu ya. Jangan-jangan itu terakhir gitu ya. Saya sih nggak ngorok saya. Karena kalau saya tiru saya nggak tahu ya. Gimana Cilinda? Korudi ngorok nggak? Nggak ya? Nggak karena Cilinda pakai headset. Pak, Bu. Saya kalau ditanya, saya mau kayak Paulus. Ngapain hidup kalau nggak berguna? Ya, katakan amin. Kita harus berguna loh gitu. Ngapain hidup kalau kita nggak berguna? Tapi saya melihat dalam hidup saya, melayani kemana-mana. Ada orang yang sederhana tapi berguna Pak, Bu. Mohon maaf nih, ada orang cacat tapi berguna. Gimana kita yang sehat ini terus kita nggak berguna? Mau ngapain kita hidup? Jadi Yesus berikan teladan buat kita Bapak Ibu melalui penderitaannya. Kata penderitaan dalam bahasa Yunani adalah tilpsis, yaitu tekanan, kesesakan, penderitaan berat. Waktu Dr. Roderini berkhotbah, dia sampaikan gini, beda antara sabar dengan tabah. Saya nggak ada di sini waktu itu, tapi saya lihat di YouTube, saya dengerin lagi. Dia bedakan antara sabar dengan ketabahan. Bapak Ibu, yang namanya tekun itu butuh kesabaran. Tapi yang namanya tekun itu harus meningkat kepada hidup tabah. Karena hanya orang yang tabah yang bisa kuat dalam penderitaan. Amin. Banyak kesaksian tentang tabah Bapak Ibu. Kemarin di camp pria, suami diceraikan oleh istri 10 tahun ya. Tapi tabah berdoa. Ngalami pertobatan. Keluarga dipulihkan. Anak menolak. Orang tua sudah kembali bersatu. Tapi anak menolak. Gak usah terima bapak seperti itu. Tetap dia bukan bapak saya. 13 tahun bapak ini berdoa. Dengan tabah. Baru anaknya mengakui dia sebagai bapaknya. Banyak yang sedang kita gumuli Bapak Ibu. Kita nggak cuma bicara tentang sabar. Tapi kita harus tabah. Amin. Dan ternyata gini Bapak Ibu. Sabar itu kan on the spot. Ketika ada orang marah-marah ke kita. Kalau orang sabar itu dia diem. Dia tahan sabar. Tapi kalau yang tabah itu tiap hari dimarahin orang. Dia tetap diam. Sabar itu ada
batasnya. Tapi kalau tabah itu no limit, tanpa batas. Tanya dulu kiri kanan, kamu sabar atau tabah? Ya, ibu-ibu, saya berpesan sama ibu-ibu untuk bisa tetap mengasihi suamimu, tunduk kepada suamimu, dibutuhkan tabah, ketabahan. Betul. Amin ya. Iya. Saya rasakan itu juga di istri saya. Saya ini pendeta tapi istri saya tabah menghadapi saya. Dan saya juga harus punya roh yang sama Bapak Ibu. Ya. Nah jadi kesesakan, penderitaan berat. Di sini kan gak ada yang berat-berat banget lah ya. Amin. Semua masih makan kan? Masih makan sehari 3 kali. Ya. Puasa itu kita dibuat puasa untuk kita belajar tabah. Kemarin saya dimarahin istri saya karena saya gak puasa. Ada tamu dari Jambi, dari Pekanbaru. Ayo sarapan dulu katanya, saya nggak sarapan nanti dibilang sombong amat mentang-mentang puasa gitu kan. Saya ajak dia makan mie, tadinya saya udah nggak mau makan. Mau bilang saya puasa, kayaknya sombong banget gitu kan. Jadi saya makan aja lah, udahlah makan. Begitu sampai di rumah, pendeta ini ditanya istri saya, tadi suami saya makan nggak? Makan dia katanya, ini kan puasa. Di situ dibutuh apa? Dibutuhkan tabah. Nah Yosua pasal 6 ayat 16 ayat 33 berkata, semuanya itu kukatakan kepadamu, supaya kamu beroleh damai sejahtera dalam aku. Dalam dunia kamu menderita, apa katanya? Penganiayaan. Tetapi katanya, kuatkanlah hatimu, aku telah mengalahkan dunia. Pak, Bu, ada janji. Yesus bilang gini, aku udah melewati itu semua. Aku sudah mengalahkan dunia. Makanya dalam Roma pasal yang ke-12, Paulus mengingatkan kepada jemaat di Roma. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Orang bilang gini, gimana caranya nggak serupa dengan dunia? Kita kan tinggal di dunia. Yesus kasih jawaban, aku sudah mengalahkan dunia. Ada janji, katakan amin. Kita nggak harus jadi sama dengan dunia ini Bapak Ibu, sekalipun kita masih berada di dunia ini. Ya. Kemudian Yakobus 5:7 berkata, karena itu saudara-saudara, bersabarlah sampai kepada kedatangan Tuhan. Sesungguhnya petani menantikan hasil yang berharga dari tanahnya. Dan ia apa katanya? Sabar sampai telah turun hujan, musim gugur dan hujan musim semi. Pak Bu, orang kalau nanam tanaman itu, nanam padi, nanam ini, dibutuhkan ketabahan dan kesabaran Bapak Ibu. Kita kan cuma tabur benih, betul? Kita kan nggak tahu proses yang terjadi dalam tanah. Makanya Alkitab bilang gini, Paulus bilang gini, aku menanam, Apolos menyiram, tapi yang kasih pertumbuhan siapa? Tuhan. Ayo Bapak Ibu, di sini kita perlu tabah. Kadang-kadang kita nabur sesuatu, kita nggak lihat prosesnya, tapi Tuhan yang memberi pertumbuhan. Kita nggak bisa buat apa-apa sebetulnya. Kita punya benih di tangan kita, itu pun benih itu dari Tuhan Bapak Ibu. Kita punya firman nih, kita punya firman. Dan kita sampaikan itu sama orang. Dan kita bilang gini, orang-orang tiap hari gue khotbahin gak berubah-berubah. Itu bukan urusanmu. Tuhan yang kasih pertumbuhan, itu janjinya Tuhan. Tugas kita cuma satu aja. Tanam, siram, tapi Tuhan yang memberi pertumbuhan. Pegang janji nih Bapak Ibu. Jangan kita percuma. Gak ada percuma Bapak Ibu. Orang yang tabah gak akan pernah mengeluh bilang percuma, gak akan. Istri yang tabah melihat suaminya dia gak akan pernah menyerah. Dia akan tetap berkata, Tuhan yang mengubahkan suamiku. Katakan amin.
Ayo Bapak Ibu, sabarlah dalam kesesakan. Karena ternyata Bapak Ibu, sikap orang percaya bukan mengeluh. Katakan amin. Ya, melainkan, next. Melainkan hipomeno. Ini udah berulang-ulang kali kita. Bertahan dengan teguh. Dalam 2 Korintus 4 ayat 17 menguatkan kita. Katanya gini, sebab penderitaan ringan yang sekarang ini. Jadi penderitaannya ringan. Mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal. Kesabaran dalam penderitaan menolong kita melihat penderitaan sebagai jalan pembentukan, bukan kehancuran. Ini yang Paulus bilang duri dalam daging, Bapak Ibu. Duri dalam daging ini bicara tentang kita harus diuji ketabahannya, kekuatannya, daya tahannya, kesabaran kita, Bapak Ibu. Dan kita ada di dunia ini untuk jadi berkat, katakan amin. Jadi waktu kita ngalami penderitaan, bukan jalan untuk merusak hidup kita. Tapi justru pembentukan hidup kita. Adalah baik kalau seorang muda datang melamar dan mertuanya bilang gini, jangan sekarang, saya masih mau lihat hidupmu gimana dulu. Itu baik Bapak Ibu. Kalau yang gampang-gampang aja, gak tanggung jawab nanti. Katakan amin. Adalah baik ditolak lebih dulu lalu diterima dengan lapang dada. Tapi saya ditolak dan gak pernah diterima masalahnya. Pernah ngalamin itu di hidup. Tapi Bapak Ibu, sabarlah dalam kesesakan. Amin. Yang terakhir, bertekun dalam doa. Ini yang bisa kita membuat diri kita ini tidak terlepas, tetap melekat. Karena apa? Doa adalah sumber kekuatan bagi orang percaya. Makanya saya bilang tadi jangan sesak dulu baru berdoa. Bayangkan kalau orang udah sesak baru berdoa, gimana doanya? Tapi Tuhan itu Tuhan yang mengasihi kita. Dalam kesesakan dia memperhatikan kita. Tapi jangan mau sesak lah. Ada orang yang mau sesak dulu kan, gak ada kan kita kan. Lebih enak kan kita berdoa, gak ngalamin sesak. Sebelum sesak kita berdoa. Ini ayat terpendek dalam Alkitab. 1 Tesalonika 5 ayat 17. Tetaplah berdoa. Kata tetap itu artinya gini, melekat, tekun, tetap. Jangan mundur, udah berdoalah terus. Tetaplah berdoa. Doa itu nafas, kalau orang Kristen bilang. Doa itu nafas kehidupan. Tapi banyak orang Kristen, hari Minggu dia bernafas, Senin sampai Sabtu dia gak bernafas. Makanya hari Minggu datang ke gereja megap-megap, minta tolong, tarik nafas. Tapi di gereja ini gak ada, amin. Kita semua tiap hari hidup dalam doa. Orang kalau sesak napas bisa senyum gak Bapak Ibu? Mau senyum gimana? Shalom. Gak bisa. Tapi saya masih melihat Bapak Ibu kalau datang semuanya senyum. Salam Koko Joseph gitu kan. Shalom Bapak Ibu semua masih tersenyum. Tapi kelihatan loh Bu, senyum yang dibuat-buat Bapak Ibu. Kelihatan. Tapi di sini nggak ada ya. Nggak ada yang kelihatan. Iya, oke. Nah Bapak Ibu, bertekun dalam doa memungkinkan kita untuk menerima kekuatan dari Tuhan. Sehingga kita dapat bertahan dalam tekanan hidup. Dan Paulus tahu bahwa hanya melalui doa jemaat di Roma dapat mengatasi tantangan besar yang mereka hadapi. Dan terakhir saya bacakan buat kita. Doa bukan sekedar kata-kata Bapak Ibu. Melainkan nafas iman yang menjaga pengharapan hidup kita. Ya. Dalam Kolose 4 ayat 2 berkata mendorong kita
Bertekunlah kepada Tuhan, bertekunlah dalam doa. Ya. Dengan doa yang terus-menerus kita belajar menyerahkan beban kepada Tuhan dan memperbarui kekuatan untuk berjalan dalam pengharapan. Amin Bapak Ibu. Kita punya harapan. Ya, kita punya janji. Ayo Bapak Ibu, apapun pergumulan kita hari ini, tetaplah berdoa. Tetaplah berdoa. Jangan sampai engkau enggak berdoa. Jangan sampai orang bilang gini, udah capek saya berdoa. Daud contoh pribadi yang suka berdoa. Mazmur 142, 143, 144. Bahkan dalam semua Mazmur kebanyakan Daud itu berdoa. Sampai satu kali Daud bilang gini di Mazmur 143. Sudah gak bisa lagi aku berdoa Tuhan. Kuserahkan semuanya kepadamu. Dalam doa-doanya Tuhan memulihkan hidupnya dan kerajaannya. Ayo hari ini Bapak Ibu, kita punya pengharapan. We are kingdom generation, saved by grace from